Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Awan Gonting, NIM 19059132, Prodi Manajemen. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pada kuliah kita pada saat ini, yaitu tentang pilihan lokasi umum dari mata kuliah Manajemen Retail. Baiklah, pilihan lokasi umum yang pertama yaitu pengecer yang mencari area terencana harus memilih pusat perbelanjaan regional, komunitas, atau lingkungan, dan memutuskan apakah akan menggunakan bentuk turunan seperti mega mall atau pusat listrik. Berikut adalah preferensi dua pengecer. Retail Center dimiliki secara pribadi oleh CNL KKR, mengoperasikan lebih dari 260 toko gitar center di 44 negara bagian dan 120 toko musik dan arts di 19 negara bagian. Di antara toko gitar center, 62% adalah unit format primer, 33% adalah unit format sekunder, dan 5% adalah unit format tersier. Pengecer memilih format toko berdasarkan ukuran pasar di mana ia berada. Toko format utama berukuran mulai dari 13.000 hingga 30.000 kaki persegi dan melayani pusat populasi metropolitan utama. Format sekunder berkisar dari 8.000 hingga 14.000 kaki persegi dan melayani area metropolitan yang tidak dilayani oleh toko format utama. Toko pasar tersier seluas 5.000 kaki persegi melayani populasi yang lebih kecil. Yang kedua itu Apple Store, biasanya berlokasi di lokasi dengan lalu lintas tinggi di pusat perbelanjaan premium dan distrik perbelanjaan perkotaan di sekitar seluruh negara, termasuk Amerika Serikat. Apple memiliki dan mengoperasikan 400 tokonya sendiri, sehingga menarik pelanggan baru dengan memastikan pengalaman membeli yang berkualitas tinggi. Toko dirancang untuk menyederhanakan dan meningkatkan presentasi dan pemasaran produk Apple dan barang terkait. Yang kedua, selanjutnya yaitu lokasi dan evaluasi situs. Lalu lintas pejalan kaki. Yang pertama itu lalu lintas pejalan kaki. Ukuran paling penting dari sebuah lokasi dan nilai situs adalah jumlah dan jenis orang yang lewat. Hal-hal lain dianggap sama, situs dengan lalu lintas pejalan kaki paling sering adalah yang terbaik. Tidak semua orang yang melewati suatu lokasi atau lokasi merupakan prospek yang baik untuk semua jenis toko, sehingga banyak perusahaan menggunakan prosedur perhitungan selektif, seperti hanya menghitung toko yang memiliki tas belanja. Jika tidak, total lalu lintas pejalan kaki dapat mencakup banyak orang yang tidak berbelanja. Tidaklah pantas bagi pengecer peralatan untuk menghitung sebagai calon pembeli semua orang yang melewati lokasi pusat kota dalam perjalanan ke tempat kerja. Banyak lalu lintas pejalan kaki di pusat kota mungkin berasal dari mereka yang berada di sana untuk kegiatan non-retail. Yang kedua yaitu lalu lintas kendaraan. Yang pertama itu kuantitas dan karakteristik lalu lintas kendaraan sangat penting bagi pengecer yang menarik pelanggan yang berkendara ke sana. Toko serba ada, gerai di pusat perbelanjaan regional, dan tempat cuci mobil adalah pengecer yang mengandalkan lalu lintas kendaraan yang padat. Studi lalu lintas otomotif sangat penting di daerah pinggiran kota, di mana lalu lintas pejalan kaki seringkali terbatas. Yang kedua seperti halnya lalu lintas pejalan kaki. Penyesuaian jumlah lalu lintas kendaraan harus dilakukan. Beberapa pengecer hanya menghitung lalu lintas yang menuju ke rumah. Beberapa pengecualian kendaraan di sisi lain jalan raya yang terbagi. Dan beberapa menghilangkan mobil di luar negeri bagian. Data mungkin tersedia dari Departemen Jalan Raya Negara Bagian, Insinyur Daerah, atau Komisi Perencanaan Regional. Yang ketiga, selain menghitung lalu lintas, pengecer harus mempelajari tingkat dan waktu kemacetan, atau dari lalu lintas, jalan memutar, dan jalan yang buruk. Yang terakhir yaitu fasilitas parkir. Banyak toko retail di Amerika Serikat memasukkan beberapa ketentuan untuk parkir di luar jalan terdekat.
Di banyak distrik bisnis, parkir disediakan oleh toko-toko individual, pengaturan antar toko, dan pemerintahan lokal. Di pusat perbelanjaan yang direncanakan, parkir digunakan bersama oleh semua toko di sana. Jumlah dan kualitas tempat parkir, jaraknya dari toko, dan ketersediaan tempat parkir karyawan semuanya harus dievaluasi. Terima kasih. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.